Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Salam silaturahmi. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik seorang anak. Disusun untuk memenuhi tugas pengganti UAS dalam mata kuliah perkembangan anak. Dosen pengampu Rijawati MSI, disusun oleh Ayah Sulastri, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Berdasarkan riset dari First Try Parenting, orang tua dapat menurunkan gen ke anak, termasuk ciri fisik, kecerdasan, bakat, hingga penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan eksternal berperan penting dalam membentuk karakter dan juga perkembangan psikologis anak, mulai dari lingkungan sekolah, tempat tinggal, teman bermain, hingga pengasuh anak. Mereka yang cenderung memberikan dampak negatif akan membuat anak menjadi kurang bisa bergaul dengan teman sebayanya. Yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin anak menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ketika mulai pubertas, secara fisik anak laki-laki akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Yang keempat, hobi. Aktivitas anak juga menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak laki-laki cenderung menyukai olahraga, sedangkan anak perempuan lebih suka main boneka, menggambar, dan sebagainya. Namun, anak laki-laki dan perempuan juga bisa melakukan hal keduanya. Dengan melakukan hal tersebut, hal ini bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan sensor motorik, sensorik, hingga kepekaan terhadap teman lainnya. Selanjutnya yang kelima, hormon. Hormon memiliki pengaruh dalam tubuh karena setiap anak laki-laki dan perempuan memiliki hormon yang berbeda. Anak laki-laki memiliki hormon testosteron yang umumnya mempengaruhi ciri fisik tubuh, pembentukan massa otot, hingga rasa tertarik pada lawan jenis. Sementara anak perempuan memiliki hormon estrogen yang berfungsi untuk membentuk sistem reproduksi. Yang keenam, nutrisi. Tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan. Pola makan yang seimbang, yang kaya vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak sangat penting untuk perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Tubuh anak. Yang ketujuh, status sosial ekonomi. Status sosial dapat menentukan kualitas kemampuan anak. Hal ini dikarenakan anak yang tercukupi berbagai kebutuhannya dapat belajar banyak hal baru. Namun, bukan berarti yang kekurangan tidak akan berkembang. Hanya saja anak yang berasal dari keluarga berkecukupan bisa lebih unggul jika mereka tidak memiliki masalah keterbelakangan mental. Yang kedelapan, tingkat polusi. Polusi dalam ruangan atau polusi dari kondisi perumahan dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Selanjutnya, beberapa ciri anak yang terlambat tumbuh kembangnya. Yang kesatu, anak tampak kurus. Yang kedua, anak tampak lebih pendek dari anak seusianya. Yang ketiga, kepala anak tampak kecil atau lebih besar dari anak seusianya. Yang keempat, anak belum bisa melakukan hal-hal dasar seusianya. Penyebab terlambatnya perkembangan anak. Penyebab keterlambatan perkembangan umum antara lain
gangguan genetik atau kromosom seperti sindrom Down, gangguan atau infeksi susunan saraf seperti cerebral palsy atau CP, spina bifida, sindrom rubella, riwayat bayi risiko tinggi seperti bayi prematur atau kurang bulan, bayi berat lahir rendah, bayi yang mengalami sakit berat pada awal kehidupan sehingga memerlukan perawatan intensif dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana menghadapi tumbuh kembang anak yang terlambat? Keterlambatan perkembangan pada anak dapat mencakup berbagai area keterampilan, termasuk bahasa, motorik, sosial, atau kemampuan berpikir. Ketika kita menyadari adanya keterlambatan pada tumbuh kembang anak, selain memeriksakannya ke dokter, kita dapat membantu menstimulasinya dengan melakukan beberapa hal ini. Apabila ada anak yang keterlambatan dalam bicara atau bahasa, maka kita menstimulasinya dengan cara sering ajak anak berkomunikasi, seperti mengobrol, bernyanyi, dan memintanya untuk mengulang kata-kata yang kita ucapkan. Gunakan bahasa yang sederhana ketika berbicara dengan anak. Yang kedua, baca buku setiap hari. Dengan membacakan buku, anak akan lebih mengenal banyak kosakata. Pilihlah buku bergambar agar anak dapat menunjuk dan menyebut benda yang ia kenal. Yang ketiga, beri pujian ketika anak mengucapkan kata dengan benar. Selanjutnya, apabila ada anak yang keterlambatan motorik, cara menstimulasinya yang ke-1, untuk memperkuat otot lengan, kaki, dan leher pada bayi yang masih kecil, kita dapat melakukan tummy time, yaitu posisi bayi ditengkurapkan. Yang kedua, untuk melatih duduk, mula-mula anak dapat didudukkan di kursi dengan sandaran agar tidak jatuh ke belakang, lalu beri mainan kecil di tangannya. Yang ketiga, taruh benda atau mainan kesukaan anak di hadapannya beberapa sentimeter sehingga ia akan terangsang untuk meraihnya, merangkak ke arahnya, berusaha berdiri untuk mengambilnya atau menunjuk ke arah mainan tersebut. Yang keempat, dudukkan anak lalu bantu tarik ke posisi berdiri untuk memperkuat otot kaki dan melatih ia berdiri sendiri. Nah, mungkin itu sebagiannya. Yang ketiga, apabila ada anak yang keterlambatan kognitif, cara menstimulasinya, ajaklah anak bernyanyi bersama kita. Putar lagu favoritnya secara berkala sehingga ia dapat menghafal lirik lagu dan menyanyikan lagu tersebut. Kegiatan ini dapat membantu anak mengidentifikasi kata dan memori. Yang kedua, perdengarkan berbagai jenis suara seperti klakson mobil, suara burung, dan sebagainya. Yang ketiga, ajak anak bermain dengan huruf abjad. Bisa dengan puzzle huruf abjad, buku berisi huruf abjad, dan sebagainya. Kesimpulannya, stimulasi yang tepat dapat membantu anak mengejar ketinggalan. Jangan bosan untuk menemani anak bermain dan belajar hal-hal yang baru. Sebagian besar keterlambatan tumbuh kembang anak dapat diatasi bila ditangani sejak dini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.